Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah, berasal dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 unit 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jarimah zina. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua orang muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah. Adapun pembahasannya seperti yang pertama, pengertian zina. Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam fiqh jinayah. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar, serta tanpa adanya unsur syubhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah didasarkan pada ayat Al-Quran, yakni didera 100 kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat? Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam atau dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya. Sementara ghairu muhsan belum pernah menikah. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seseorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu 1. Adanya persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya. Yang kedua, tidak ada keserupaan atau kekeliruan atau syubhat dalam hubungan intim. Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman had berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin. Tetapi mereka bisa dihukum takzir yang bersifat edukatif. Yang kedua, unsur-unsur zina. Berdasarkan hukum Islam, maka delik zina mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan hubungan kelamin. Yang kedua, antara laki-laki dengan perempuan, antara perempuan dengan perempuan, dan antara laki-laki dengan laki-laki. Yang ketiga, dilakukan dengan suka sama suka, secara sukarela maupun dengan paksaan. Yang keempat, oleh orang yang terikat dalam perkawinan maupun tidak terikat dalam perkawinan. Unsur-unsur delik zina dalam konsep Islam di atas menjadikan perbedaan delik zina dan hukumannya, yaitu zina muhsan, di mana pezina sudah memiliki pasangan sah atau terikat dalam pernikahan, dan zina ghairu muhsan, di mana pelaku zina belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah. Bagi pelaku zina muhsan, di mana pelaku sudah menikah, melakukan zina dengan sukarela atau tidak dipaksa atau diperkosa, maka hukumannya dicambuk 100 kali. Kemudian dirajam, yaitu dikubur hidup-hidup sampai leher. Kemudian dilempar batu oleh setiap orang dengan batu yang sudah disediakan. Sedangkan pada pelaku zina ghairu muhsan, di mana pelaku zina belum menikah dan tidak terikat pernikahan, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun.
Sementara itu, pasal 284 KUHP merumuskan delik zina sebagai kejahatan kesusilaan, di mana unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak baik laki-laki atau perempuan harus telah terikat perkawinan secara sah atau dalam ikatan perkawinan sah, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, harus ada persetubuhan, yaitu masuknya kelamin laki-laki ke kelamin wanita atas dasar suka sama suka atau sukarela. Dengan demikian, persetubuhan atas dasar suka sama suka harus benar-benar terjadi. Yang ketiga, harus ada pengaduan dari suami atau istri yang tercemar sebagai korban atau pihak yang dirugikan. Pengaduan ini adalah pengaduan absolut, artinya pengaduan dapat diterima hanya dilakukan oleh suami atau istri dari pelaku zina saja. Dan yang terakhir, terhapusnya hukuman zina. Hukuman zina ini tidak dapat terhapuskan karena ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had atau hak Allah. Hukuman had tersebut tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi, sehingga tidak dapat dihapuskan oleh perorangan atau masyarakat yang mewakili atau ulil amri. Jadi, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, karena kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan hanyalah milik saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.